Oke, selamat datang di pertemuan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan sehat selalu ya. Oke, masuk ke penjelasan berikutnya, pertemuan 4, yaitu algoritma dasar ya. Berikutnya Navi Bayes atau Bayes ya, adalah algoritma supervised learning yang sangat sederhana. Idenya mirip dengan probabilitas Bayesian ya. Secara formal, permasalahan Bayes klasifikasikan pada persamaan seperti ini: likelihood CI ya, PCI dilambangkan dengan simbol seperti ini nih rumusnya, persamaannya, dimana CI jadi suatu nilai kelas ya. C adalah kelas himpunan, T adalah fitur, suatu fitur bukan fitur vektor, dan F adalah banyaknya fitur. Nah, oke, algoritma hitung likelihood atau fitur vektor diklasifikasikan ke kelas tertentu berdasarkan bagaimana probabilitas korespondensi fiturnya terdapat kelas tersebut. Nah, normalisasi likelihood semua kelas untuk mendapatkan probabilitas kelas assessment. Seperti ini persamaannya ya. Kemudian pilih kelas dengan probabilitas tertinggi. Nah, ini persamaannya. Kemudian kita ke contoh data ya. Ini data sheetnya atau data dasarnya ya, kita sheetkan sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Ada outlook, temperature, humidity, windy, play. Nah, isinya nih isi datanya ya. Kemudian juga data juga berikutnya, frekuensi setiap atribut ya, kita kelompokkan ya. Ini juga kita kelompokkan ya. Nah, algoritma model Navi Bayes untuk tabel pas 1. Nah, ini tabel pas 1. Mana pas 1? Nah, ini dia algoritmanya. Kemudian tabel disebut dengan data sheet, yaitu memuat inti data tiap baris disebut dengan instan atau instant. Kita anggap tabel pas 1 sebagai training data atau kalau dibilang sebagai data awalnya. Kemudian menghitung probabilitas, pertama-tama kita hitung terlebih dahulu frekuensi nilai tersebut pada tabel 42. Nah, ini frekuensinya ya. Jadi kalau out itu untuk temperatur yes-nya ada berapa? 2 mil. Ada berapa? Untuk temperatur yes-nya ada 4 ya. Kalau ini data dasarnya nih ya. Nah, nih ya, mil ya, untuk yes ada 4 nih ya. Yes, kalau yang non nggak dihitung 1, 2, 3, 4 karena untuk kategori lainnya yes ya, kita klasifikasikan ya. Nah, frekuensi setiap atributnya seperti itu contohnya. Kemudian ya, setelah itu kita bangun model probabilitasnya seperti tabel 43. Ini 40 kita jelaskan ya. Nah, probabilitasnya seperti tabel 43. Nah, ini 43. Ini probabilitasnya ya. Ini Aisyani 2/9, 3/5 yang no, yang untuk hotnya, temperatur yes-nya 3/5, high 4/5 false ya, dan seterusnya ya, frekuensinya ya. Nih untuk play-nya itu kan ada 9, ini dibagi per 9. Nah, ini yang kalau yang no ada 5, kalau nolnya ada 5 maka dibagi per 5 gitu ya, dan seterusnya ya. Itu untuk nilai probabilitasnya. Oke, berikutnya algoritma dasar untuk menguji kebenaran model yang telah kita bangun menggunakan testing data. Berikut dari tabel 4.4, testing data berisi ANSI example, yaitu yang tidak ada pada training data ya. Yang artinya no playing through high cool training. Contohnya, nah likelihood play yes, jika play yes, sunny yes, cool yes, high yes, true yes. Nah, nanti didapat seperti ini hasilnya ya. 9/14 kali 2/9 ya, hingga 3/9, maka didapat datanya 0,053. Kalau yang 0, nah seperti ini ya hasilnya 0,0206 ya. Oke, berikutnya
algoritma dasar selanjutnya. Nah, maka karena P assessment play no lebih besar dari assessment play yes, nilai ratanya ini ya maksudnya. Nah, maka diputuskan adalah play sama dengan no klasifikasi untuk data baru, sama seperti klasifikasi testing data, yaitu kita ingin menebak kelas data. Karena model berhasil menebak kelas data training data yang tepat, akurasi modelnya adalah 100%. Nah, k-means pada supervised learning kita akan mengerti kelas data untuk struktur vektor, sedangkan untuk unsupervised learning kita tidak tahu. Tujuan unsupervised learning untuk salah satunya adalah melakukan clustering, ya, mengelompokkan data-data dan karakter yang mirip, jadi dibagi-bagi dengan kelompok data yang mirip, dipecah-pecah data yang sama. Clustering itu memiliki data memiliki hubungan erat dengan Gaussian mixture model. Secara sederhana, satu cluster atau satu kelas sebenarnya seolah-olah dapat dipisah dengan kelas lainnya oleh distribusi Gaussian. Berikutnya, algoritma dasar suatu cluster atau kelas seolah adalah dibungkus oleh suatu distribusi Gaussian. Distribusi seluruh dataset dapat diaproksimasi dengan Gaussian mixture model GMM, resolusi hubungan cluster, kelas, dan Gaussian. Nah, Kerners neighbor ya. KNN adalah mengelompokkan data kelompok yang memiliki sifat termirip dengannya. Hal ini mirip dengan k-means bila k-means digunakan untuk clustering, KNN digunakan untuk klasifikasi. Kalau clustering mengelompokkan, kalau yang KNN dikelompokkan dengan maksudnya klasifikasi. Nah, algoritma klasifikasi ini disebut juga algoritma malas karena tidak mempelajari cara mengkategorikan data, mereka hanya mengingat data yang sudah ada. Nah, algoritma untuk yang KNN mencari feature vektor yang mirip dengan yang sifat termirip, kemudian mengelompokkan data baru kelompok feature vektor tersebut. Untuk mengurus simulasi ini, misalnya memberikan prioritas masukan ke kelompok yang anggotanya lebih banyak menjadi neighbor. Ya. Cukup sekian materi 4, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.